Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Zainul Muttaqin MH selaku dosen pengampu mata kuliah Ushul Fiqih. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang sumber hukum Islam. Sebelum lanjut kepada pemaparan materi yang pertama, izinkan saya sebagai moderator untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu Zanuba Maulidiana Az-Zahra. Kemudian ada Hamidah Suci Wulandari. Yang ketiga yaitu Anisatul Fadilah atau saya sendiri selaku moderator. Dan yang terakhir ada Abdul Razak. Ya, langsung saja masuk kepada pemaparan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri yaitu Anisatul Fadilah tentang pengertian dan substansi Al-Quran. Al-Quran secara bahasa diambil dari kata qara'a yaqra'u qira'atan Qur'anan yang artinya sesuatu yang dibaca atau bacaan. Sedangkan secara istilah Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril dan sampai kepada kita secara mutawatir. Dilihat dari sudut isi atau substansinya, Al-Quran memiliki fungsi sebagai berikut, yaitu yang pertama Al-Huda atau sebagai petunjuk. Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk bagi orang-orang yang mukmin. Kemudian yang kedua Al-Furqan atau pemisah. Al-Quran berfungsi sebagai pemisah antara yang hak dan yang batil atau antara yang benar dan yang salah, dan antara yang baik dan yang buruk. Kemudian yang ketiga ada asyifa atau obat. Al-Quran berfungsi sebagai obat bagi penyakit yang ada di dalam hati seorang mukmin. Kemudian yang terakhir ada al-mau'izah yang artinya nasihat. Al-Quran berfungsi sebagai penasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Itulah sedikit pemaparan materi yang pertama dari saya. Kemudian akan dilanjutkan ke materi yang kedua yang akan dibacakan oleh Hamidah Suci Wulandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamidah Suci Wulandari, NIM 12610320148 akan membacakan kedudukan Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam pertama dan utama dari seluruh ajaran agama Islam, baik yang mengatur hubungan manusia dengan dirinya, manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hubungan manusia dengan sesamanya, serta hubungan manusia dengan alam. Dalil Nakhli yang menjelaskan tentang Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan utama yaitu Quran Surah An-Nisa ayat 59, Quran Surat An-Nisa ayat 105, dan dalam hadis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Zanuba Maulidiana Az-Zahra dengan NIM 12610320147 akan menyampaikan sedikit materi mengenai sumber hukum Islam yang bagian kedua yaitu Al-Hadis. Secara etimologi, hadis berasal dari kata hadisa yang artinya al-jadid atau sesuatu yang baru dan juga bisa diartikan sebagai khobar atau kabar. Seakan-akan dimaksudkan untuk membedakan Al-Quran yang bersifat qadim atau lama dengan hadis yang bersifat al-jadid atau baru. Sedangkan khobar dimaksudkan untuk berita atau ungkapan pemberitahuan yang diungkapkan oleh perawi dan sanadnya bersambung dan selalu menggunakan kalimat hadasana yang berarti memberitakan kepada kami. Dalam hubungannya dengan Al-Quran, maka hadis menjalankan fungsi sebagai berikut. 1. Menguatkan dan menjelaskan hukum-hukum dalam Al-Quran. 2. Memberitakan
penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Quran mengenai penjelasan arti yang masih samar atau ijmal. 2. Merinci apa saja yang ada dalam Al-Quran dan memperluas maksud dari sesuatu yang ada dalam Al-Quran. Yang terakhir yaitu menetapkan sesuatu hukum dalam hadis yang secara jelas tidak ada dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kedudukan al-hadis. Hadis dalam Islam menempati posisi yang sangat sakral, yakni sebagai sumber hukum setelah Al-Quran. Maka untuk memahami ajaran dan hukum Islam, pengetahuan terhadap hadis haruslah suatu hal yang pasti. Rasulullah SAW adalah orang yang diberikan amanah oleh Allah SWT untuk menyampaikan syariat yang diturunkannya untuk umat manusia. Dan beliau tidak menyampaikan sesuatu terutama dalam bidang agama kecuali bersumber dari wahyu. Oleh karenanya kerasulan beliau dan kemaksumannya menghendaki wajibnya setiap umat Islam untuk berpegang teguh kepada hadis Nabi Muhammad SAW. Itulah sedikit pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.